Oke. So, pada bagian untuk interactive query, ini dimaksud adalah kita menggunakan rumus query, tapi sifatnya akan memberikan fleksibilitas lagi atau kontrol kepada user, sehingga bisa berinteraksi dengan query data kita. Sebagai contoh, misalnya di sini kita memberikan user mengontrol, misalnya pilih perempuan, maka yang tampil adalah data perempuan saja. Kalau misalnya ganti dengan laki-laki, maka yang muncul adalah data laki-laki saja. Ingat, ini bisa diselesaikan menggunakan perintah query yang seperti ini. Dan karena perintah query sifatnya adalah, khususnya bagian select ini adalah berupa teks, maka Anda harus memahami dulu konsep penggunaan perintah penggabungan teks, yaitu menggunakan operator ampersand, simbol dan biasanya disebut. Ya, secara simple seperti ini, contohnya misalnya kalau ada dua buah teks SMA dan tanda petik ya, digabung pakai simbol ampersand dengan tanda petik lagi teks kedua Petrus, maka itu yang akan menghasilkan satu buah teks SMA Petrus. Kalau salah satu sel ini kita ganti dengan alamat sel, misalnya SMA, teksnya digabung dengan A2, dengan asumsi A2 misalnya adalah sudah ada data teks yang kata santu, maka ini akan menghasilkan SMA santu. Jadi ini sama aja meminta gabungan kata teks SMA dengan teks yang ada di A2. Perhatikan alamat sel tidak diapit tanda petik. Untuk lebih kompleks lagi, kita bisa melakukan penggabungan teks dengan alamat sel, kemudian digabungkan lagi dengan teks secara terpisah. Misalnya SMA digabung dengan alamat sel yang ada di A2, data yang ada di A2, yaitu kata santu, kemudian digabung dengan kata Petrus yang akhirnya menghasilkan kata SMA Santo Petrus. Oke, kita lihat praktek penggunaannya. Jadi bayangkan sekarang kalau di A1 ini Bapak ada rumus, ada teks SMA Petrus. Oke. Maka SMA Petrus ini bisa kita pisahkan, satu rumus ini, yaitu menjadi dua buah teks secara terpisah dengan memisahkannya masing-masing dengan diapit oleh tanda petik. Jadi ini satu buah teks, ini satu buah teks. Tentunya ini tidak bisa, dua buah teks ini akan error kalau tidak kita minta gabungkanlah dengan menggunakan simbol dan. Oke, simbol ampersand yang tadi digunakan untuk menggabungkan teks. Maka yang baru menghasilkan SMA Petrus. Kemudian kalau seandainya sini ada kata santu di B1-nya dan Bapak ingin menggabungkan kata santu ke dalam SMA Petrus ini, maka seperti konsep yang tadi dijelaskan, ini kita bisa masukkan alamat B1-nya untuk digabungkan. Jadi SMA digabung dengan B1, digabung dengan kata Petrus. Nah, tentunya antar alamat sel dan teks ini harus dipisahkan oleh simbol ampersand sekali lagi. Kira-kira seperti ini artinya teks SMA digabung dengan data yang ada di B1 atau teks yang ada di B1 digabung dengan teks kata Petrus. Ini akan menghasilkan SMA Santo Petrus. Nah, kalau konsep ini sudah jelas, maka kita bisa memperbaiki, bisa mengubah model interaktif kita di query kita ini menjadi interaktif itu dengan memainkan perintah query-nya. Nah, ingat sekali lagi perintah query pada saya ada satu buah teks ini dari tanda petik ini select sampai bagian ini. Nah, asumsikan sekarang kita akan memberikan interaksi, memberikan fleksibilitas atau kontrol kepada user melalui B3 di sini, di mana kalau user pilih L maka akan muncul ada laki-laki, kalau pilih P berarti yang muncul ada data perempuan. Nah, berarti kita akan mengganti perintah di bagian ini, di mana ini adalah syarat ya, di mana syaratnya adalah U itu dalam hal ini adalah kelas. Ya, jadi dalam hal ini dalam konteks ini R itu adalah munculkan nama, U itu adalah kelas, S itu jenis kelamin. Di mana U-nya atau kelasnya sama dengan 10B, maka ini munculnya semua data 10B. Dan S-nya atau jenis kelaminnya, dalam hal ini S itu menampilkan data jenis kelamin sama dengan L. Maka memang sampai sejauh ini yang ditampilkan adalah semua 10B yang laki-laki. Tidak bisa ganti ke perempuan. Nah, kita akan memberikan fleksibilitas ini. Jadi user bisa ganti L, bisa ganti P, tergantung pada data yang ada di B3. Jadi kita bisa bayangkan bagian ini, kita ganti dengan alamat sel. Nah, tentunya sebelum ini jadi alamat sel, teks bagian ini harus kita pisahkan. Jadi pesan yang tadi yang utuh, perintah utuh tadi, ini kita akan pisahkan jadi dua buah teks, yaitu bagian ini kita kasih tanda petik dan bagian di sini kita kasih tanda petik. Sekali lagi, alamat sel tidak boleh diapit oleh petik. Oke, jadi ini satu buah teks, kemudian ini satu buah teks. Nah, seperti kasus tadi, teks mau digabungkan alamat sel, maka jangan lupa kita gabungkan menggunakan simbol ampersand, kemudian tambahkan lagi ampersand untuk menggabungkan dari alamat sel dengan alamat
dengan teks yang ada di ketiga ini. Sehingga nanti artinya yang ditampilkan S ini sesuai dengan data teks yang ada di sini. Jadi kalau sekarang konteksnya akan seperti ini. Kalau ini P, maka dia munculkan perempuan. Kalau Bapak pilih L, maka yang muncul adalah laki-laki. Demikian untuk perintah rumusnya.